Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai persoalan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentang di dalam Al-Quran. Demikian banyak. Kemarin kita sudah menggambarkan dari sisi kejiwaan, yaitu ayat surah Ali Imran ayat nomor 14 berkenaan bahwa di dalam kehidupan dunia ini kita dihiasi oleh setan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perjuangannya selama ini kita rasakan sendiri. Mudah-mudahan kalau yang benar, mudah-mudahan Allah menerimanya. Kalau berkenaan yang salah karena kekurangan kita, kelemahan kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Itu diwujudkan dalam kesadaran, ya, dengan ayat nomor 16, Rabbana innana amana, Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab kita, beriman kepada qada dan qadar. Kesadaran itulah sehingga muncul kalimat farfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu satu sisi, ya, dari kejiwaan, pertempuran antara kita dan setan dalam hal godaan berkenaan dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa istri, kalau istri itu suami, anak-anak, harta kekayaan, tentu kekuasaan, ya, benda-benda milik kita. Kalau dulu digambarkan tanah pertanian, kalau sekarang mungkin rumah yang bagus, yang mewah dan sebagainya. Satu sisi, maka kita menguatkan kembali, ya, dalam surah Al-Hadid, ya. Karena begini, Al-Quran itu jarang satu ayat yang menjelaskan satu persoalan, selalu berpasangan, selalu berhimpitan seperti mozaik. Ayat 20 dengan 21. Ayat 20 ini menggambarkan tahap-tahap kehidupan, ya. Tahap kehidupan, apabila di dalam tahap kehidupan itu kita bisa laksanakan dengan baik, maka akan mendapat surga. Begitu juga kalau kita melaksanakannya itu tidak sesuai, ya, bisa masuk neraka. Nah, kembali ke mode persis sama dalam surah Ali Imran tadi. Di ujungnya, dia selanjutnya adalah supaya kita istighfar. Nah, itu, ya. Dan kategori inilah yang saya selalu berikan kategorinya menurut Al-Quran, itu istighfar orang yang beriman, ya. Nanti kita akan temukan istighfar orang takwa. Orang bertakwa itu lain, istighfarnya lain, ya. Orang beriman itu lain istighfarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia itu, ya,
la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsur. Ada 5 kehidupannya ya. Tahap-tahap kehidupan itu. La'ibun ya. Permainan seperti anak-anak bermain ya. Walahun senda gurau. Kalau sedikit agak besar ya, anak-anak sedang bersenda gurau ya. Sudah senda gurau itu sudah ada tujuan ya. Kalau main-main ya main-main saja. Di sini sudah ada tujuan ya. Kemudian lebih besar lagi mulai berlomba-lomba. Wazinatu wa tafakhurun bainakum. Berperhiasan dan saling berbangga-bangga ya. Nomor 4 berbangga-bangga. Wazinatun itu berhias-hias. Kalau punya jabatan saling bersaing gitu kan, untuk menunjukkan prestasi yang baik gitu. Kalau rumah sebelah kiri ngecat, sebelah kanan ngecat lah gitu lagi. Sebelah kiri tetangga beli mobil baru, sudah terpikir bagaimana mengganti mobil kita yang sudah ketinggalan tahunnya, walaupun mungkin tidak terlalu mendesak gitu ya. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Dan paling berbahaya ini wa takatsur. Wa takatsur itu akan dijelaskan dalam surah At-Takatsur ya. Pengen nomor 1 paling baik, sikut kanan sikut kiri, nah, itu gambar kita ya. Terhadap fil amwal wal aulad, harta dan anak-anak. Sebenarnya itu rinciannya tentu yang kemarin kita, kalau Quran itu menonjolkan sesuatu berarti segala komplit. Kalau misalnya memerintahkan sholat ya artinya seluruh perintah-perintah dilaksanakan walaupun tertulis hanya sholat itu. Untuk menghemat mungkin ya, kalau ditulis semua, makanya kita harus mengerti, paham setiap ayat. Setiap ayat itu seperti potongan puzzle, potongan anak-anak main puzzle gitu ya, puzzle. Jadi satu puzzle harus kita paham. Nanti ketemu yang lain bisa kita gabungkan seperti itu puzzle. Bedanya kalau puzzle itu hanya satu dimensi ya, satu dataran gitu. Tapi puzzle di dalam Al-Qur'an itu kadang-kadang puzzle itu meningkat. Nah, meningkat gitu. Harus tahu kita letak ayat-ayat, isi ayat, tingkatan ayat ya, seperti digambarkan mengenai persamaan kata-kata ya. Alkitab, Al-Quran, Al-Furqan ya kan? Al-Bayyinah, Al-Huda, An-Nur, Ar-Ruh, Ar-Ruhan, Al-Hadis. Itu menunjukkan tingkat isi daripada ayat-ayat itu ya. Itu harus dipahami, ketemu nanti ya. Kemudian diberikan gambaran lah ya, perumpamaan seperti kamatsali ghaizil a'jabal kuffar, seperti orang petani yang terpukau mengagumkan lihat hujan ya. Nabatuhu ya, tanaman-tanamannya karena hujan itu subur ya.
kemudian summa yahiju fatara, kemudian kamu lihat kekuning-kuningan, ya. Musfarra, menguning, kemudian summa yakunu khutama, hancur lebur. Nah, itu menggambarkan kehidupan kita ini, ya. Ini penghidupan ini dalam arti dilambangkan seperti tanam-tanaman gitu. Akhirnya hancur. Nanti ketemu digambarkan seperti batang pohon yang lama-lama mengering, ya, mengering seperti kita inilah. Sekarang kalau kita semakin umur, semakin kurang bobotnya, semakin kurang airnya, sehingga kekentalan darah itu tinggi, gitu. Nah, itu seperti itulah gambar itu, ya. Tapi, ya, dalam menghadapi kondisi selama ini, ya, umur kita selama ini, ya, maka dua kemungkinan. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat nanti menemukan azab yang pedih, ya. Atau maghfiratun minallahi wa Tuhan, dari ampunan, atau dapat ampunan, ya, di akhirat nanti dari Allah dan ridho Allah, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sesungguhnya dunia ini hanyalah sebagai tipuan palsu. Ini setelah itu perintah kita istighfar. Jadi polanya itu sama dengan di dalam surah Ali Imran tadi, tapi di sini menggambarkan struktur. Kalau di sana menjabarkan kejiwaan, peperangan kita antara setan dan kita, ya. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, ya. Berlomba-lombalah kita melakukan istighfar. Berlomba-lomba artinya bertemu bersama-sama dengan orang-orang lain karena dosanya itu sama. Dosa-dosa kehidupan kita, muhasabah yang kita lakukan, gitu. Tapi kalau orang istighfar, orang bertakwa lain, ya, termasuk perubahan ilmu, perubahan amal, perubahan keimanan, itu istighfar orang yang takwa. Kalau dia lupa yang dulu dia, wah kurang saya ilmu, saya sampai sedih, sudah sekian tahun bertambah, nah itu di istighfar. Maka kehidupan orang-orang sufi itu istighfar dan taubat itu jadi satu, jadi kehidupan terus-menerus, karena ilmu, amal dan imannya bergerak terus, ya. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Inilah istighfar orang yang beriman, gitu, ya. Saya potong ayat yang tidak dijelaskan, ya. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Maka itu inilah istighfar tadi, ya, yang disediakan bagi orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi muhasabah itu penting sekali berdasarkan pengalaman kita terus menerus, gitu, ya. Zalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi may yasha, dia berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Saya kira tergambar oleh kita, ya. Saya kira kita perlu akhiri, ya. Besok insyaallah kita masuk ke ujian ketiga, ya, yang berat lagi, gitu. Menghadapi tantangan-tantangan, perselisihan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.